waktu itu kami belum lahir nih Bu. Belum lahir. Bahkan mungkin orang tua kami saja belum menikah mungkin Bu ya. Memang umurnya sudah umur kadaluarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah Official, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Hijrah Official. Seperti biasa, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai dunia pendidikan. Nah, saya sudah bersama dengan Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Iya, halo juga Mbak. Sehat? Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Ibu Sri ini adalah salah satu guru di SMA Negeri 3 Siahulu ya Bu ya? Iya, benar. Nah, boleh Ibu ceritakan sudah berapa lama mengajar di SMA 3 Siahulu? Saya mengajar di SMA Negeri 3 Siahulu ini Mbak dari tahun 2018 sampai sekarang. Tapi sebelumnya saya mengajar di SMA Negeri 2 Kubang. Jadi di sana dari tahun 2002 sampai tahun 2008 di SMA Kubang. Kemudian dari 2008 sampai tahun 2018 itu selama 10 tahun di SMA 2 Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Jadi Masya sudah Allah. cukup lama menghonor sampai hari ini juga masih menghonor. Jadi belum juga terangkat-angkat jadi PNS, tapi mudah-mudahan lah besok nih P3K keluar SK-nya. Amin. Amin. Semangat ya Bu. Semangat, perjuangannya. semangat terus. Oke, dari segala perjuangan Ibu nih, semuanya sudah dilewatin, udah keliling sekolah lah istilahnya tuh Bu ya. Iya. Apa sih suka dukanya Bu? Suka dukanya menjadi guru macam-macam Mbak. Kalau sukanya kita dapat teman banyak, Iya. dapat sahabat dan bertambah keluarga. Kemudian kita juga ketemu siswa yang bermacam-macam. Masya Allah. Dengan berbagai latar belakangnya gitu kan. Nah dukanya apa ya? Kadang-kadang ya kita merasa capek, Iya, lelah, pasti yang Bu, kita ya. hadapi. Kadang-kadang kan rutinitas seperti itu, kadang ada rasa capeknya, bosan ada juga. Tapi kadang hilang sendiri tuh Mbak. Kalau udah ketemu siswa dengan bermacam-macam pola tingkahnya, ada yang kadang-kadang ada yang rada-rada bandel, ada siswa yang rada-rada pintar, sopan, akhirnya hilang sendiri. Masya Allah, semuanya disyukuri ya Bu ya. Semuanya disyukuri, dijalani dan dinikmati. Nah, kita mau tahu nih lebih dalam tentang Ibu Sri. Bagaimana sih riwayat pendidikan Ibu nih? Oh iya. Saya latar belakang saya atau background pendidikan saya itu dari bahasa Indonesia S1. Saya kuliah di Pekanbaru di salah satu perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru. Tapi sebelumnya saya memang berlatar pendidikan sekolah pendidikan guru. Waktu itu tahun berapa itu tahun 82 sampai 85 deh di Tanjung Pinang, SPG Tanjung Pinang. Terus 85 sampai sini akhirnya di Pekanbaru. Masya Allah, sudah lama sekali. Nah, waktu itu kami belum lahir nih Bu. Belum lahir. Bahkan mungkin orang tua kami saja belum menikah mungkin Bu ya. Memang umurnya sudah umur kadaluarsa. Kayak gitu. Yang penting ilmunya tetap berjalan ya Bu ya. Ya, insya Allah. Baik, nah mengenai mengajar nih Bu, cerita dong pengalaman-pengalaman yang berkesan yang mungkin Ibu tidak bisa lupakan selama mengajar. Iya, kayaknya gini lah Mbak. Kalau pengalaman mengajar tuh kayaknya yang paling berkesan selama saya mengajar di Siak. Karena di Siak itu sekolahnya agak jauh dari tempat tinggal saya, dan saya setiap kali mengajar itu harus berangkat subuh, baliknya sore. Masya Allah. Kalau di SMA 2 kayak di Pasir Putih, sekarang SMA 3 ini kan dekat dari rumah, jadi gampang gitu. Tapi kalau di SMA 2 Kerinci Kanan yang masuk Kabupaten Siak, itu subuh-subuh saya udah berangkat. Pokoknya udah siap sholat subuh, itu udah langsung go dari rumah. Nah itu pagi-pagi udah baru berangkat ke, ya itulah namanya kita ngajar jauh, tapi itu bisa saya jalani selama 10 tahun. 10 tahun ya. Masya Allah teman-teman, 10 tahun Ibu ini menjalani proses mengajar yang tidak mudah. Berangkat subuh, pulangnya jam 4 sore. Nah itu sendiri Bu? Kebetulan ada temen, kadang-kadang ketemu temen di jalan gitu kan, terus sama-sama berangkatnya pakai super van dari rumah.
Ya kita bawa motor dari rumah, nanti dititipkan di simpang simpang sepakat itu. Simpang sepakat. Dititipin motor di sana, baru nanti pakai super band. Habis itu lanjut super band gitu Iya, Bu, ya. kadang-kadang ketemu juga ini pegawai-pegawai yang di Kerinci, yang bertugas di Kerinci di Pelalawan itu, karena kalau kita guru nunggu kadang ditumpangkan juga di situ. Jadi bertambah lagi kawan, bertambah lagi saudara. Seiring berjalannya waktu makin banyak kawan, makin banyak rezeki, benar ya kata orang. Amin. Nah, itu aksesnya gimana tuh Bu? Akses jalannya bagus. Bagus. Sekolahnya juga nggak terlalu ke dalam. Sekolahnya nggak terlalu ke dalam ya. Semoga sekolah-sekolah yang pernah diajar oleh ibu ini sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengenai dunia pendidikan kita beralih ke siswanya Bu. Bagaimana sih menghadapi siswa yang karakternya hyperaktif? Nah, itu dia Bu. Gini ya Mbak ya, ada memang sih siswa-siswa yang, tapi kalau di SMA saya belum pernah ketemu dengan siswa yang hiperaktif ya Mbak ya. Selama saya mengajar belum pernah ketemu dengan siswa yang hiperaktif. Sebenarnya siswa hiperaktif itu kan dia punya memerlukan kebutuhan khusus gitu, perhatian khusus gitu kan. Tapi kalau misalnya siswa yang inklusi misalnya nggak bisa jalan atau sebagainya, itu memang pernah saya ketemu. Tapi kalau hiperaktif itu saya belum pernah ngajar bertemu dengan siswa yang hiperaktif gitu. Tapi dari pengalaman mungkin gini, siswa hiperaktif itu kan berbeda dengan siswa aktif. Kalau siswa aktif itu dia bergerak terus, tapi ini dia bisa fokus. Bisa fokus dengan apa yang dia lihat, dia tekuni. Tapi kalau yang hiperaktif itu enggak, dia bergerak terus tapi nggak bisa fokus, sebentar udah berganti lagi gitu. Jadi kalau menurut saya barangkali gini ya Mbak ya, kalau kita ketemu dengan siswa yang hiperaktif itu, kalau kita ingin berhadapan dengan mereka ya, karena dia nggak bisa fokus, ya pertama kalau kita memberikan instruksi itu harus jelas, singkat gitu. Misalnya begini, tolong ambilkan ibu minum gitu. Sambil kita elus bahunya, kita elus supaya pandangan mata mereka anak itu kan tertuju ke kita, jadi ada kontak mata. Jadi kita instruksinya itu pertama harus singkat, jelas, kemudian kita lulus agar terjadi kontak mata. Kemudian kalau perlu kita beri kulkat atau kartu gambar gitu kan. Bisa perintah saya gini, tolong nak ambilkan ibu minum, tunjukkan gambar misalnya gelas diisi air lah gitu. Itu sebagai alat bantunya gitu kan. Kemudian ya setelah itu kita coba beri hargai apa yang dia lakukan. Apresiasi diberi penghargaan tadi, kasih apresiasi apa yang sudah dilakukan. Kalau memang benar yang diambil, kita ambilkan ibu air ya nak ya, diberikan air. Kalau benar ya kita kasih apresiasinya gitu. Oke, berarti yang pertama siswanya harus fokus dulu dengan apa yang kita perintahkan Bu ya. Kalau perlu kita ulang Mbak, kita ulang Mak, apa yang ibu suruh tadi? Kita tanya, kalau udah kira-kira benar, baru kita suruh. Oke. Intinya kita harus bisa menyentuh hati atau pikirannya Bu ya. Iya benar. Baik, itu siswa yang hyperaktif. Nah, ini kita menyinggung sedikit tentang dunia pendidikan dalam keterlibatan teknologi Bu. Pada saat ini kan kita sudah sama-sama tahu bahwa dari segi pemerintah sudah memerintahkan untuk menggunakan teknologi di dunia pendidikan ya Bu ya. Bagaimana sih tanggapan Ibu tentang teknologi di dunia pendidikan? Makasih Mbak. Sebenarnya gini loh Mbak, teknologi ini kan sebenarnya satu sih membantu kita ya, karena memang zamannya zaman digital sekarang, zaman teknologi, semuanya serba canggih. Ya sebenarnya di usia-usia ibu seperti ini kan kayaknya memang jauh tertinggal dengan yang anak-anak muda lah seperti Mbak gini ya. Tapi mau tidak mau karena ini udah masuk ke zaman teknologi, ya mau tak mau harus belajar gitu kan. Nah jadi teknologi ini sebenarnya sangat memudahkan kita melakukan segala hal lah gitu kan. Misalnya dengan jarak yang jauh itu lebih merasa dekat. Kita bisa telepon-teleponan, bisa video call, bisa conference ya, nah gitu.
Jadi kayaknya lebih mudah gitu, hemat waktu, hemat biaya gitu kan. Apa yang mau kita butuhkan, tinggal pencet semuanya bisa kita cari gitu kan. Jadi nggak sulit-sulit lagi. Kalau dulu kan, misalnya kita mau butuh ini aja, misalnya mau tahu tentang suatu hal, baca bukunya, kadang bukunya belum ketemu, cari lagi. Ya kan waktunya habis, butuh beli buku segala macam. Kalau sekarang kan nggak, cukup satu HP. Ya, kita bisa cari semuanya di internet, cari di Google, semuanya yang kita inginkan bisa kita temukan di sana. Oke, semua ada di HP. Iya, Ya, satu alat saja. satu alat sudah Iya. mencakup semua, mempermudah ya Bu ya. Iya. Jadi digital di dunia pendidikan itu gunanya itu mempermudah segalanya. Nah, mengenai digital di dunia pendidikan, apa sih tantangannya Bu? Atau apa yang sangat sulit untuk dilakukan dalam prosesnya itu Bu? Kadang-kadang gini, kalau dalam dunia pendidikan tuh digitalisasi itu kan memang sangat penting ya Pak ya. Tadi teknologinya, sekarang digitalisasi juga sangat penting karena dengan digitalisasi di sekolah itu kan kita memanfaatkan perkembangan teknologi. Iya benar. Ya, kita memanfaatkan teknologi tadi atau yang kita kenal TIK, iya. teknologi dan komunikasi tadi kan, itu kan sebenarnya mempermudah kegiatan belajar mengajar. Iya. Gitu kan, Pak ya. Jadi pembelajaran bisa dilakukan secara online, secara daring, apalagi kemarin waktu COVID. Nah, itu kan memang sangat butuh itu kan. Nah, kita belajar online gitu kan. Itu juga sebenarnya menghemat biaya. Kita tidak butuh buku, tidak butuh kertas, tidak butuh alat tulis, pena dan seterusnya. Gitu kan, Pak. Tapi sulit nggak Bu untuk menjalankan digitalnya? Kesulitannya sih ada sih Mbak ya, mesti ada gitu. Semuanya tetap ada dampak positif negatifnya ada gitu kan. Misalnya jaringan Bu ya. Jaringan kadang-kadang juga, terus kemampuan sebagai tenaga pengajar terutama ibu gitu kan ya, kadang-kadang gaptek ya, jauh tertinggal dari yang muda seperti Ibu katakan tadi kan. Kalau yang muda tuh gampang, dia melihat taktek selesai gitu kan. Kalau yang udah usia kayak ibu, pencet satu, cetek satu, itu kan lambat gitu. Tapi ya mau tidak mau gitu, harus belajar, harus tahu. Orang tahu 10, kita tahu 2, ya udahlah jadilah gitu kan. Tidak harus memaksakan diri juga seperti anak muda gitu kan. Ya kita harus tahu diri juga yang udah usia seperti ibu. Tapi paling tidak kita harus tahu gitu. Jadi tipsnya dari Ibu gimana nih selama menjalani teknologi di dunia pendidikan, apa yang Ibu lakukan untuk mempermudah Ibu? Ya kita pertama jangan malu bertanya. Oh iya, Jangan malu bertanya, itu kuncinya. Ibu di sekolah juga banyak tuh yang muda-muda. Ya ibu yang termasuk senior dari segi usia. Ya, senior dari usia yang masih menghonor, dan yang muda-muda tuh banyak guru yang muda yang masih honor. Jadi ibu berkawan dengan yang muda juga. Jadi kalau ibu nggak tahu ya ibu nggak malu bertanya dengan yang muda. Tolong ini ibu nggak tahu ini gimana nih, apa yang mau dipencet, apa yang gitu. Memang ibu gaptek, jujur ibu katakan ibu gaptek dibandingkan dari yang muda-muda, tapi tetap ibu bertanya, tidak malu untuk bertanya. Tidak malu untuk bertanya teman-teman. Jadi berapapun usianya kita harus tetap menuntut ilmu Bu ya. Benar kata pepatah, orang menuntut ilmu sampai dia lahat. Nah benar. Nah mungkin gara-gara itu juga yang membuat banyak kalangan guru yang kurang tertarik dengan aplikasi ya Bu ya. Karena ketidakmampuannya untuk menyesuaikan atau kekurangan dalam mengajarnya. Nah, tapi semua itu bisa diatasi Bu ya. Yang penting tidak malu bertanya. Kami juga dari tim milenial juga belum tentu sudah ahli semua, tidak. Semuanya juga berjalan sesuai kayak kita tuh belajar sambil melihat-lihat lagi. Nah, tidak langsung bisa begitu. Nah, apa sih pesan Ibu dan harapan Ibu untuk siswa-siswi Ibu sendiri? Karena siswa ibu mungkin udah banyak nih, kalau ketemu dengan siswa ibu lama-lama itu ibu kadang lupa gitu kan. Kalau nggak ditegur dulu lupa ibu dengan siswa ibu tadi itu kan, udah terlalu banyak siswa yang udah tamat ya. Jadi ibu cuma berpesan dengan siswa-siswa ibu baik yang sudah tamat atau yang sedang menjalani pendidikan saat ini. Artinya gini, kita tuh harus terus belajar kapanpun,
dimanapun dan dengan siapapun. Terus belajar. Jadi kita tidak bisa berhenti untuk belajar. Itu saja pesan kita. Masya Allah, singkat, padat, jelas, dan berguna, teman-teman. Jadi pesan Ibu Sri kepada murid-muridnya terkhusus dan kepada kita semua adalah teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Masya Allah. Baik Ibu Sri, mungkin hanya itu saja yang dapat kita obrolkan. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kami tanyakan, tapi kita juga punya deadline waktu. Namun terima kasih banyak Ibu sudah mau kami wawancarai, sudah mau berbagi pengalaman, sudah menceritakan segala apa yang bisa menginspirasi kami. Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Untuk itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Sobat Hizratek, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment atau share kepada semua kalangan agar dapat tersampaikan pesan-pesan yang kami obrolkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.